Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Allah, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Shalom Bapa, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya. Lekelelai relelai Yesus. Lebulelelei shekirelelei Bapa. Oh la 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 la. Kami datang membawa hati kami, membawa hidup kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu Yesus. Lebih direla-rela memuji-Mu Bapa. Yelelelele. Oh, shakirelelelelelelele shek labanineh seselenai Bapa. Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu penuhi kami, hadirat-Mu Bapa penuhi kami, penuhi kami. Lelelele di sebelah lelele, oh lelele Bapa Yesus. Kami menyembah-Mu, segala hormat, segala puji bagi nama-Mu. Lord, Shamalelele, oh Bapa, kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Lelelelelelele, shabalalalalalalalala. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa buat hari ini yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah berhenti kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini Tuhan akan menjadi hari yang terbaik buat kami. Karena kami boleh merasakan hadirat-Mu Bapa. Kami boleh merasakan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sukacita sorgawi memenuhi hati kami hari ini. Damai sejahtera-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Dan Roh Kudus, terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Segala puji dan hormat kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Amin. Mari kita angkat pujian, kita berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Yeay! Sukacita sorgawi memenuhi hati setiap kita pagi hari ini. Yes Lord. Oh, yeah, yeah. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan
Oh Yesus, kami tersyukur di bawah kaki-Mu. Bapa membawa hidup kami lebih syaidaladene. Dia belana, dia belon. Oh Yesus, syaidaladene. Ku menyembah-Mu Bapa, ku memuji-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Memuliakan-Mu Bapa. Lord, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, lebih syikirana. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan
Kami bersyukur, kami bersyukur, Allah yang besar, Allah yang hebat. Shibalekane miderane, akhirnya daraya, siapa kai dalani re, dilebelala dishay, lebelala. Sebab Engkau besar Tuhan, sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti tiada seperti Engkau Tuhan. Yes Lord, tiada Tuhan selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau saja Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Setiap pekerjaan-Mu Tuhan selalu luar biasa. Apa yang Kau kerjakan selalu besar Bapa. Terima kasih Yesus. Setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami Bapa, sungguh luar biasa.
Kami kagum akan Engkau, kagum akan perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami hanya ingin bersyukur buat setiap apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tidak ada satu pun Tuhan yang kami tidak bersyukur kepadamu. Karena semua baik yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak akan pernah berhenti kami memuji-Mu dan bersyukur kepadamu. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai kami. Damai sejahtera-Mu menyertai kami. Yang terbaik selalu terjadi dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau berkati Bapa. Engkau berkati Tuhan. Biarlah Engkau berkati keluarga kami, berkati pernikahan kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar firman sebentar lagi yang akan kami dengar, boleh menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Mengubahkan hidup kami, membawa pembaruan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar informasi kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mari kita bersama menyembah dan berdoa dalam mesbah pagi, pukul 6 sampai 7 pagi, setiap hari Senin hingga Kamis via aplikasi Zoom. Mari kita bersama merasakan lawatan Tuhan. Misi online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari kita saling menguatkan dan terkoneksi. Stay home, stay safe, and stay connected. Hai guys, yuk join di AIM Service live streaming via Zoom setiap Jumat pukul 6.30 malam. See you! Online service hari Minggu 28 Februari 2021 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Henry Low. Seusai online service akan dilanjutkan dengan Kemi online service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Equipping Class Session 2 dengan tema Mengenal Yesus akan dimulai dari 6 Maret setiap Sabtu pukul 7 malam. Women Talk diadakan pada hari Sabtu 27 Februari pukul 7 malam via Zoom yang akan dilayani oleh Dr. Susana. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Devina pamit undur diri dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya.
Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali dalam ibadah minggu hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Roh Kudus sebab penyertaan-Mu luar biasa atas setiap kami. Kami percaya kalau kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Dan kami mau merespon kasih setia-Mu Tuhan, dengan Tuhan membuka hati kami untuk mendengarkan tuntunan dari kebenaran-Mu. Biar kebenaran ini menjadi rema yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami, cara pandang kami dan cara berpikir kami, bahkan mengubah seluruh tindakan dan respon-respon kami. Mari Roh Kudus, berbicaralah lebih dalam lagi bagi setiap kami, biar masing-masing kami yang datang dengan segala beban, pergumulan, kami yang datang dengan Tuhan menaruh harapan kepadamu, itu semua akan Tuhan mendapatkan Tuhan jalan keluar, akan mendapatkan penghiburan dan akan mendapatkan pemulihan, bahkan pengurapan yang baru siang hari ini. Kami serahkan seluruh waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk Anda yang terus setia beribadah sampai pada hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat yang baru daripada Tuhan Yesus kita. Nah, pada hari ini saya memberi judul khotbah ini adalah hidup karena percaya. Dan inilah yang harus kita sungguh-sungguh memahaminya untuk dapat mengatasi zaman yang terus berubah ke depan ini saudara ya. Tetapi kenyataannya bahwa hidup itu seringkali ada di luar kendali kita manusia ya. Contohnya apa? Kita tidak bisa mengendalikan di keluarga mana kita harus lahir. Kita tidak bisa mengendalikan apa jenis kelamin kita tidak bisa mengendalikan atau kita tidak bisa mengatur saudara apakah kita akan terus sehat-sehat saja. Ada kalanya juga kita jatuh sakit saudara. Bahkan kita tidak bisa mengendalikan waktu kematian. Ya, ada hal-hal yang di luar dari kendali kita manusia. Bahkan saudara, kenyataan yang juga kita harus hadapi adalah bahwa yang namanya masalah itu tidak pernah kenal toleransi. Bapak Ibu Saudara ya, terkadang saudara kita sedang menghadapi satu persoalan, belum juga selesai saudara, tetapi sudah datang lagi persoalan lain secara bertubi-tubi saudara, dan kita tidak bisa memberhentikan hal itu. Dan kenyataan yang lain lagi saudara, bahwa hidup kita ini kita harus sadar bahwa kita ada di dalam seperti satu medan peperangan. Ada kuasa kegelapan saudara. Ada si jahat yang terus ingin meneror kita saudara. Yang berjaga-jaga 24 jam untuk menjatuhkan kita. Untuk saudara mencuri, membunuh, membinasakan. Dan saudara tahu bahwa si jahat itu tidak punya belas kasihan. Dia suka setiap orang yang percaya itu menjadi lemah, terpuruk, jatuh saudara di dalam kebinasaan. Tetapi saudara, kita bersyukur pada hari ini bahwa kalau kita masih berkata kita ini adalah orang percaya, ada satu kabar baik bahwa di dalam Kristus saudara, semua kenyataan-kenyataan yang kita lihat hari-hari ini, semua fakta yang menyatakan bahwa ada hal-hal di luar kendali kita, tetapi kita bersyukur, kita percaya kepada Allah yang mengendalikan seluruh hal-hal tersebut, sehingga kita tidak perlu lagi menjadi takut atau kita tidak perlu lagi menjadi lemah. Ada harapan hari ini Bapak Ibu semuanya. Ya, tetapi kalau kita bicara tentang hidup saudara, saya pernah mendengar satu pertanyaan begini ya. Mengapa ikan laut itu hidup di laut yang notabene airnya sangat asin tapi dia tidak menjadi asin? Saudara, nah ini satu pertanyaan yang menarik. Kenapa ikan ini tidak menjadi asin, tidak dipengaruhi oleh air laut itu? Ternyata Bapak Ibu, Tuhan kita itu baik. Dia mendesain ikan-ikan yang hidup di air laut ini saudara, dengan memberikan di dalam tubuh ikan ini saudara sejenis sel yang bernama ion sheath saudara ya. Nah, sel ini ada di insang dari ikan itu. Ketika saudara ikan ini hidup saudara, sel itu menjadi aktif dan dia memompa, dia bekerja untuk memompa setiap garam yang diminum si ikan ini saudara. Ya, dan mengeluarkan, memompa garam itu keluar dari tubuh ikan ini sehingga dia tidak perlu menjadi asin oleh karena air yang dia minum. Bapak Ibu, dengan kata lain bahwa selama ikan ini hidup, dia tidak akan mungkin bisa dipengaruhi oleh yang namanya air yang sangat asin sekalipun saudara. Ya,
Nah, tetapi kapan ikan ini bisa dipengaruhi? Ketika dia sudah mati. Ketika dia sudah mati saudara, maka ikan itu akan berubah identitasnya. Dia tidak lagi menjadi ikan yang mampu untuk memisahkan hal-hal yang datang dari luar. Tetapi saudara bahkan dia akan mudah sekali dipengaruhi. Itu sebabnya ikan itu kemudian setelah dia mati dia akan berubah namanya menjadi ikan asin saudara. Ketika dia direndam di dalam garam yang asin, dia ikut dipengaruhi oleh garam itu, oleh asin itu saudara, sehingga dia menjadi ikan yang asin. Nah, menjadi suatu pertanyaan juga saudara dalam kehidupan kita hari-hari ini saudara. Apakah saudara hari ini sedang hidup ataukah sudah mati saudara? Seperti kisah daripada ikan ini saudara. Kalau Anda mengatakan iya saya hidup. Hidup yang bagaimana yang engkau sedang hidupi? Apakah seperti ikan tadi saudara, ketika engkau hidup berarti ada tanda di mana kehidupanmu saudara ada suatu iman yang aktif, yang bekerja saudara, memompa, mengeluarkan setiap virus-virus yang masuk, setiap saudara radikal bebas yang masuk, setiap berita-berita negatif, informasi yang melemahkan. Apakah itu terjadi dalam kehidupanmu? Kalau itu saudara bisa atasi berarti benar Anda sedang hidup. Tetapi saudara, bila hari-hari ini engkau berkata aku sih hidup, tetapi engkau ada di dalam kekhawatiran, dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kegelisahan. Berarti saudara, faktanya adalah Anda sedang hidup tetapi mati saudara. Karena hanya ikan yang mati seperti contoh tadi yang bisa dipengaruhi. Dan hanya orang yang mati rohaninya yang akan mudah sekali dipengaruhi oleh apa yang berkembang di dunia ini. Kalau dunia sedang mengalami ketakutan oleh karena pandemi, maka Anda juga akan mengalami ketakutan. Kalau dunia sedang mengalami suatu kegelisahan, kehilangan visi untuk masa depan mereka, maka itu juga akan mudah sekali mempengaruhi kehidupan saudara. Itu sebabnya penting untuk saudara memperhatikan tanda-tanda apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara benar-benar sedang hidup ataukah hidup tetapi mati saudara. Ya, firman Tuhan mari kita lihat sama-sama di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Firman Tuhan jelas berkata tentang hidup orang percaya. Dikatakan saudara di sana, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Jadi saudara, dengan kata lain bahwa kehidupan orang Kristen saudara bukan kehidupan yang sekedar hidup, tetapi hidup orang percaya yang dikatakan hidup adalah di dalam dirinya aktif bekerja roh iman itu saudara. Karena firman Tuhan berkata orang benar akan hidup oleh iman. Bahkan saudara, orang benar berkata seperti Paulus saudara. Kalau tadi firman Tuhan menyatakan orang benar hanya akan hidup oleh karena iman. Sekarang orang benar harus berkata bahwa seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat saudara. Ya, hidup kita ini karena percaya bukan karena melihat. Jadi saudara, pertanyaannya lagi saudara, banyak kali kita temukan orang-orang Kristen itu berkata begini. Saya sih gak tahu Alkitab. Apalagi tentang teologi. Tetapi satu hal yang pasti, saya itu memiliki iman. Saudara, ya, saya percaya, saya tidak ragukan bahwa setiap orang di bawah kolong langit ini memiliki iman. Hanya saudara, pertanyaannya, iman seperti apa yang Anda miliki? Sebab saudara, ternyata di bumi ini ada jenis-jenis iman. Bapak Ibu, ya, ada jenis-jenis iman. Karena iman itu sejak awal mulanya saudara sudah menjadi satu perlengkapan sebagai satu standar yang secara alamiah sudah ada di dalam diri seseorang. Bukankah saudara, kita sedang hidup di dunia ini dengan iman dengan ratusan cara yang berbeda. Contoh saudara, kalau hari ini engkau sedang mendengarkan firman Tuhan, engkau duduk di sebuah kursi, ya, engkau duduk pasti dengan iman. Sebab apa saudara? Anda tahu, Anda mempercayakan diri Anda untuk ditopang sebuah kursi ini untuk bisa menopang bobot atau berat badan Anda.
Bukankah Anda sedang duduk di dalam iman, saudara? Ya, ketika Anda bepergian ke satu kota atau ke satu negara, Anda naik pesawat. Bukankah Anda sedang naik dengan meletakkan iman saudara kepada pilot dan kepada pesawat itu sendiri, saudara? Kita sedang hidup dengan banyak jenis iman. Demikian juga saudara, ketika suatu hari saudara merasa tidak enak badan, saudara memeriksakan diri saudara kepada seorang dokter, tiba-tiba saudara, dokter memvonis saudara menderita satu sakit penyakit saudara. Dan ketika saudara vonis itu keluar, disertai juga dengan dokter mulai menuliskan resep saudara. Dan tahukah saudara, ketika resep obat ditulis, bahkan Anda tidak tahu apa nama obat. Begitu sulit untuk diucapkan saudara. Bahkan Anda tidak sulit untuk membaca obat ini bacanya seperti apa saudara. Dokter mulai menuliskan obat-obat yang asing di pikiran saudara. Dan tiba-tiba saudara ambil resep itu, saudara pergi ke apotek saudara. Dan kemudian sang apoteker mulai saudara, apoteker yang Anda tidak kenal itu mulai mengambilkan obat itu saudara. Dan memberikan kepada saudara. Ketika saudara menerima obat dalam satu botol yang berisi cairan seperti racun saudara. Kita tidak tahu apakah itu akan menyembuhkan. Tapi saudara menaruh iman kepada obat itu, saudara bawa pulang dan kemudian saudara meminumnya saudara. Meskipun rasanya saudara seperti racun saudara. Tapi kenapa Anda meminumnya? Anda mau mengikuti itu semua saudara. Karena Anda punya iman kepada obat itu saudara. Kepada apa yang diresepkan oleh dokter itu. Nah, Bapak Ibu, iman seperti apa yang Anda miliki? Saya mau beritahu kepada saudara bahwa ada orang seringkali berkata, hidup ini kita harus berpikiran positif. Itu juga adalah jenis iman yang berbeda saudara. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kalau kita punya iman yang benar, itu akan melahirkan kepada kita suatu pikiran-pikiran positif. Dan pikiran positif itu adalah satu hal yang baik bagi setiap kita. Tapi saya mau beritahu kepada setiap kita bahwa hidup kekristenan tidak hanya sekedar hidup dengan punya pikiran positif. Tetapi saudara, lebih daripada itu, firman Tuhan sudah jelas berkata tadi bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, bahwa hidup yang sekedar dari pikiran positif adalah hidup di dalam iman. Dan orang yang hidup di dalam iman pasti dia bisa memiliki pikiran positif. Tetapi pikiran positif belum tentu adalah iman yang benar, Bapak Ibu. Nah, jadi saudara, kita pahami sekarang bahwa ada berbagai macam jenis-jenis iman. Ya, orang meletakkan iman di dalam iman, saudara. Nah, jadi saya mau katakan kepada setiap kita bahwa itulah jenis-jenis iman yang saya sebutkan tadi, itu adalah termasuk bagian dari iman alamiah yang memang sudah ada di dalam diri seseorang. Kenapa saya katakan bahwa pikiran positif itu juga bisa jadi sebagai iman yang Anda pahami saudara. Tetapi saya mau beritahu bahwa pikiran positif itu lahir dari satu pengalaman-pengalaman yang Anda alami di masa sebelumnya. Itu kemudian membentuk suatu mentalitas di dalam kehidupan saudara. Dan berdasarkan pengalaman itu saudara memiliki satu perspektif yang berbeda. Saudara memiliki satu daya tahan yang lebih kuat. Saudara kemudian punya pengalaman untuk berdiri di tempat mana saudara harus memilih. Dan kemudian saudara menerapkan pikiran-pikiran itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang Anda lewati. Tetapi kita tidak bisa memakai iman seperti itu kepada iman yang benar saudara. Jenis iman yang berikut, iman yang benar, iman yang sejati adalah iman yang alkitabiah saudara. Bagaimanakah itu iman yang alkitabiah? Bapak Ibu, seperti kalau kita di rumah masih menyetel radio, saudara tahu bersama bahwa radio itu memiliki beberapa gelombang. Ada gelombang AM, ada gelombang FM saudara. Tetapi saya mau beritahukan kepada saudara, Anda tidak bisa mendengarkan siaran program radio FM dengan menggunakan gelombang radio AM saudara. Meskipun pada prosesnya untuk mendengarkan, untuk menggunakan radio itu sama-sama ada melewati proses yang sama. Anda tinggal mengaktifkan radio, Anda tinggal pilih radio apa yang saudara ingin dengarkan saudara, dan akan keluar pada gelombang itu. Tetapi saudara, mereka dioperasikan kepada gelombang yang sama tetapi alamnya berbeda. Jadi masing-masing saudara tidak bisa menggunakan gelombang yang sama untuk mendengarkan berita yang sama. Saudara, gelombang FM tidak bisa Anda akses di gelombang AM. Sama dengan iman saudara. Saudara tidak bisa menggunakan iman alamiah ini pada iman alkitabiah saudara. Seperti kalau Anda tadi contohnya saudara duduk dengan iman pada kursi. Saudara tahu bahwa
kursi itu Anda bisa prediksi. Bisa tidak untuk saudara bisa ukur kekuatannya secara fisik, secara indera saudara, bahwa kursi ini akan mampu menopang tubuh saya. Tetapi dapatkah Anda mengukur Allah saudara? Saudara tidak bisa menggunakan iman alamiah untuk mengaktifkan iman Alkitabiah, karena kita tidak pernah bisa mengukur Allah saudara. Itu sebabnya iman Alkitabiah ini saudara hanya kita bisa akses ketika Anda mengalami suatu kelahiran kembali di dalam Kristus. Seperti Yesus berkata kepada Cornelius, kita tidak akan bisa memahami Tuhan. Kita tidak bisa mengerti cara kerja Allah. Kita akan sulit untuk mengalami kekuatan di dalam iman atau memahami atau menerjemahkan iman yang benar itu bagaimana sebelum kita mengalami kelahiran di dalam Kristus. Sehingga pikiran kita dibaharui, sehingga roh kita dibaharui, sehingga tubuh kita dibaharui, dan kita kemudian ada di dalam satu gelombang yang sama, di dalam gelombang rohani, di dalam gelombang Kristus saudara. Sehingga kita ini bisa memahami bagaimana prinsip kerja iman di dalam iman Alkitabiah ini. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenali iman yang Alkitabiah ini sebagai iman yang asli? Ya, bukan berarti iman alamiah tidak lagi harus difungsikan. Tidak saudara, itu Tuhan juga karuniakan supaya ini menjadi suatu mentalitas yang terbangun di dalam kehidupan saudara. Tetapi kita kembali lagi kepada satu kebenaran bahwa orang benar hidup karena percaya. Maka kita harus memahami betul bahwa iman seperti apa, percaya seperti apa yang harus kita miliki supaya kita bisa tetap hidup dan tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di dunia ini saudara. Nah, kita akan mengenali yang pertama adalah saudara, iman yang asli itu saudara harus melewati yang namanya sebuah proses. Seperti saudara emas. Emas itu warnanya kuning saudara. Tetapi tidak semua yang kuning itu adalah emas. Bagaimana membuktikan harus diuji Bapak Ibu saudara. Dan yang kedua saudara, iman yang asli itu adalah kita mampu untuk memiliki sikap menerima kehendak Allah sebagai hal terbaik yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Dan yang ketiga saya mau katakan bahwa iman yang asli itu terletak pada objeknya. Saudara bisa mempercayai Tuhan dengan, saudara bisa memiliki iman, saudara bisa memiliki kepercayaan dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Tetapi kalau saudara meletakkan iman pada objek yang salah, maka saudara sedang buang-buang waktu. Dan itu sebabnya hari-hari ini banyak orang yang menjadi kecewa dengan Tuhan karena sebenarnya mereka tidak memiliki iman yang sejati, yang mereka pikir itu adalah iman yang benar. Mari saudara, ada satu kisah yang bisa memberi kita satu gambaran saudara tentang iman yang sejati ini. Ya, saudara bisa kita buka sama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan 18. Ayat ini agak panjang tetapi ini akan memberi kita satu cara pandang tentang seperti inilah iman yang dimaksud itu saudara. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 18 saya bacakan, judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham,
Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengelurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Lalu berfirmanlah Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Bapak Ibu, inilah yang saya maksud tentang iman yang Alkitabiah. Yang pertama-tama saudara, bahwa iman itu harus melalui namanya proses saudara. Ketika Abraham diproses untuk Tuhan minta anaknya yang tunggal diberikan sebagai korban kepadanya, Abraham tidak ada adu mulut dengan Tuhan. Abraham tidak menawar, tetapi dia bilang, ya Tuhan berbicaralah, aku akan melakukan firman-Mu. Dan dia melakukan, tetapi yang luar biasa ketika Ishak bertanya, ini semua perlengkapan sudah siap, mana korbannya? Apa kata Abraham kepada anaknya? Allah akan menyediakan korban baginya anakku. Saudara, Abraham di sini mempercayai akan kehendak Tuhan sebagai satu-satunya yang terbaik yang dapat terjadi di dalam kehidupannya saudara. Tidak ditambahkan embel-embel yang lain. Sebab kehendak Tuhan itu sendiri adalah baik dan sempurna. Saudara, ketika engkau memiliki iman yang asli, engkau akan tunduk pada kehendak Tuhan. Engkau tidak meletakkan imanmu kepada hasil yang engkau inginkan. Banyak orang menjadi kecewa dengan Tuhan karena mereka tidak mau tunduk pada kehendak Allah. Ketika mereka bergumul Tuhan, mereka meyakinkan diri mereka seperti seseorang menghipnotis dirinya untuk mempercaya Allah. Ketika mereka mulai merasa mereka percaya, mereka cepat-cepat berdoa, mereka klaim janji Tuhan. Dan ketika saudara janji Tuhan yang dia ucapkan tidak terjadi, pada masa waktu dia menunggu tidak terjadi, dia menjadi kecewa. Karena sesungguhnya iman yang asli melewati proses. Iman yang benar itu saudara harus tunduk pada kehendak Allah sebagai satu-satunya yang terbaik yang diharapkan terjadi dalam kehidupannya saudara. Banyak kali kita lebih mengatur Tuhan. Kita punya fantasi sendiri, kita punya imajinasi sendiri saudara. Kita menciptakan Yesus saudara di dalam imajinasi kita sebagai kuasa yang sanggup untuk menjawab setiap doa, setiap kita berseru, Tuhan aku perlu hutangku lunas, langsung sekejap hutang lunas. Waktu saudara berseru, Tuhan aku percaya aku sembuh, maka harus langsung sembuh. Saudara, bukan itu iman yang benar saudara. Kalau iman saudara benar, saudara akan tunduk pada kehendak Allah. Ketika engkau diuji untuk melewati proses saudara, engkau akan didapati murni dan engkau tidak mengeluh saudara. Engkau tidak adu mulut dengan Tuhan. Saudara tidak mengadu logika saudara dengan kehendak Tuhan. Sebab sesungguhnya iman yang benar saudara, saudara sedang meletakkan seluruh intelektual saudara, seluruh pengetahuan saudara, seluruh keyakinan saudara kepada satu-satunya, yaitu kepada Allah saudara. Makanya saya katakan iman yang asli yang ketiga selain harus diuji, menerima kehendak Tuhan sebagai yang terbaik. Kemudian yang ketiga bahwa iman yang sejati itu terletak pada objeknya. Siapa objeknya? Adalah Tuhan sendiri. Kalau engkau meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan, engkau tidak akan saudara mengeluh komplain dengan apa yang harus engkau lewati. Saudara, itu sebabnya saudara, banyak orang gagal mempraktekkan iman ini dan memahami iman yang Alkitabiah ini. Karena tiap-tiap orang saudara kalau ditanya, aku percaya Tuhan. Kalau ditanya siapa Tuhan bagimu? Dia Allah yang besar, dia Allah Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Tetapi saudara, begitu Anda melihat masalah saudara yang besar, tiba-tiba seolah-olah saudara pada waktu yang sama, saudara
antara Tuhan yang engkau sedang percaya tadi dengan masalahmu sepertinya tidak ada keterhubungannya sama sekali. Tuhan dengan urusannya, saudara dengan urusan dengan masalah saudara. Seolah-olah Tuhan itu tidak mampu untuk mengurusi masalah saudara yang besar. Dia memang berkuasa, tetapi masalah ini kayaknya Tuhan gak bisa selesaikan. Karena apa? Saudara meletakkan objek iman saudara kepada hasil. Saudara mungkin bergumul tentang suatu pergumulan yang besar. Saudara rindukan supaya pergumulan itu mendapatkan jawaban. Dan engkau sedang meletakkan imanmu kepada hasil daripada yang engkau gumulkan. Itu sebabnya ketika engkau memaksa Tuhan. Pokoknya Tuhan. Hari ini Tuhan tolong, utang saya harus lunas. Saudara meremehkan proses saudara. Suatu saat ketika saya divonis dokter, saudara, hasil tes swab saya positif COVID, saudara ya, akhir 2020 kemarin, saudara. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa iman yang saya praktekkan setiap hari, saudara, iman yang terus saya latih setiap hari, tanpa saya sadari, saudara, melewati masa itu. Ternyata itu menjadi satu nutrisi yang kuat di dalam kehidupan saya. Saudara tahu ketika saya menerima vonis bahwa saya positif COVID, saudara, tidak ada ketakutan sama sekali. Ketika perjalanan pulang, saudara, membawa hasil positif itu, saudara, Roh Kudus berbicara di dalam roh saya, dikatakan begini, kalau memang engkau harus mati, kenapa harus sekarang? Bukankah saudara, Tuhan ingatin tentang masa lalu saya, karena saya terlahir dari keluarga yang pada zaman itu, pada tahun itu miskin, saudara ya, dan saudara, orang tua saya juga masih kuno. Jadi waktu saya ketahuan ibu saya hamil, saudara, dia ingin menggugurkan saya. Beberapa kali dia menjatuhkan diri dari kuda, dia sudah jatuhkan diri dari pohon yang dia panjat, saudara. Tetapi ajaibnya saya tidak tergugurkan, saudara. Dan Tuhan ingatkan itu, kalau memang kamu harus mati, bahkan orang yang sengaja ingin menggugurkan engkau dalam keadaan lemah, janin yang bahkan tidak berdaya, dengan sengaja mau dimatikan, tidak bisa mati, saudara. Dan COVID ini tidak akan bisa membunuh. Kenapa saya langsung membahas tentang kematian? Karena faktanya, saudara, memang COVID ini ditakuti karena, saudara, COVID ini membunuh, saudara. Sudah banyak orang meninggal di seluruh bumi karena COVID, saudara. Itu sebabnya ketika saudara, Roh Kudus berbicara dalam roh saya tahu saya tidak akan mati. Dan kemudian saudara, ini menjadi suatu rema di dalam diri saya. Dan saudara tahu banyak orang kemudian beralasan bahwa saya tidak punya cukup iman yang besar. Saya tidak punya cukup iman seperti kamu. Makanya ketika saya mengalami masalah, saya gagal dan saya jatuh. Bapak Ibu, saya mau beritahukan kepada saudara. Saudara berhenti untuk mengukur seberapa besar iman saudara. Karena sebenarnya bukan imanlah yang memindahkan gunung. Tetapi ketika iman Anda letakkan kepada objek yang benar, bahwa iman Anda bergantung kepada Allah. Allah lah yang memindahkan gunung itu, bukan iman Anda. Saudara ingat kisah tentang Tuhan Yesus meredahkan Taufan ketika mereka sedang menuju ke satu kota dengan perahu, saudara. Angin ribut diredahkan, saudara. Apa yang terjadi ketika badai menerpa perahu itu kemasukan banyak air, hampir tenggelam, saudara. Dan mereka kocar-kacir, para murid mereka cari Yesus sedang tidur. Dan kemudian mereka berkata, Guru, tidak pedulika engkau kami binasa. Kemudian saudara, Yesus langsung berdiri. Apa yang dikatakan Yesus? Apakah Yesus berkata, kalian ini kenapa tidak punya iman yang besar? Kalau kalian punya iman yang besar, maka aku akan meredahkan badai ini. Tapi karena kalian punya iman yang lemah, biarkanlah kalian tenggelam. Apakah Yesus berkata seperti itu? Bahkan keadaan murid-murid di saat itu terbaca iman mereka lemah. Tetapi kenapa Yesus tetap menolong? Karena mereka dalam keadaan iman yang lemah menurut kita, tetapi dia meletakkan objek yang benar, yaitu kepada Yesus. Mereka berlari kepada Yesus, mereka mencari Yesus, sehingga Yesus menghardik badai itu, saudara. Meskipun Yesus menegur iman mereka, saudara, yang lemah, tapi dia tetap menolong. Jadi berhenti mengukur iman saudara, tetapi ukurlah Allah, saudara. Dia Allah Maha Besar. Bahkan ada satu kisah, saudara, seorang anak yang sakit ayan dibawa bapaknya kepada murid-muridnya. Kasihan anak ini luka di mana-mana sekujur tubuh, karena setiap kali dia kumat, dia akan lari ke api, dia akan jatuh ke air dan sebagainya, saudara. Begitu murid-muridnya mulai, saudara, melayani anak itu tetap saja sakit, tidak sembuh. Dan kemudian apa yang terjadi? Bapak ini bawa anaknya cari Yesus, saudara. Dan Yesus menegur murid-muridnya, kenapa engkau tidak percaya? Dan ketika saudara, Yesus bertanya kepada bapak, percayakah engkau? Bahkan saudara, bapak anak itu berkata begini, ampuni aku Tuhan yang tidak percaya ini. Selamatkan anakku.
Kenapa bapak ini bahkan mengakui dia tidak punya iman, saudara? Kenapa Yesus masih mau menolong? Karena bapak ini meletakkan objek iman itu, saudara. Dalam keadaan lemahnya dia cari Yesus. Dia cari Allah yang dia tahu, dia sudah dengar Allah ini berkuasa. Jadi bapak ibu berhenti untuk mengukur iman saudara. Karena saudara, pada kenyataannya setiap kali kita datang kepada Tuhan, sesungguhnya kita datang dalam kelemahan-kelemahan kita, saudara. Jarang kita datang dengan iman yang begitu besar. Tapi di dalam firman Tuhan tertulis banyak kisah, saudara. Ada juga orang-orang yang memang memiliki iman yang besar, saudara. Seperti seorang perwira yang mempercayai bahwa Yesus gak usah masuk. Berkata-kata saja maka prajuritku akan sembuh. Tapi ada juga, saudara, Alkitab mencatat begitu banyak peristiwa bahkan dengan iman yang lemah itu, saudara. Tapi karena mereka memiliki objek yang benar, Yesus pun mau menolong. Saudara, hari ini kalau engkau sedang duduk mendengarkan firman ini, engkau berkata, saya punya pergumulan, Bu. Masalah saya sangat mustahil, saya tidak tahu bagaimana ini akan selesai. Saya mau katakan kepada saudara, saudara taruh tanganmu di dadamu dan berkata, Tuhan, ampuni aku yang selama ini meletakkan objek imanku kepada hasil dari semua persoalanku. Dan pada siang hari ini aku mau bertobat, aku mau meletakkan, mempercayakan seluruh kepercayaanku untuk bergantung kepada kehendak-Mu, kepada objek yang tepat. Maka saudara akan melihat Tuhan akan menolong engkau. Dan engkau, kalau engkau menyadari bagaimana cara Tuhan menolong engkau adalah dengan setiap hal-hal yang remeh yang kadang kita abaikan. Waktu saya mengalami COVID itu, saudara, jujur saya mau katakan, saya tidak berdoa berjam-jam memohon Tuhan sembuhkan aku. Enggak, saudara. Tetapi dalam keadaan lemah, saya hanya berdoa dalam hati, Tuhan terima kasih, saya hanya bersyukur. Saya mengucap syukur karena saya mempercayai, saya sudah pegang janji Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan saya. Tetapi apakah karena saya percaya Tuhan sembuhkan saya langsung hari itu saya sembuh, saudara? Tidak. Saya melewati proses 1 minggu untuk sembuh. Tetapi melewati proses 1 minggu itu, hari lepas hari Tuhan selalu memberikan saya kekuatan untuk menghadapi penyakit itu. Hari lepas hari ada rasa syukur yang Roh Kudus ingatkan, yang Roh Kudus bangkitkan di dalam roh saya. Sehingga saya boleh bersyukur di tengah-tengah persoalan itu. Yang saya tahu mungkin bukan hari ini benar-benar sembuh total. Tetapi yang saya sudah yakini, ada satu waktu yang Tuhan sudah tetapkan, saya akan negatif, saudara. Saya pasti sembuh. Dan itu benar terjadi. Tetapi bagaimana iman saya itu menjadi aktif adalah hari lepas hari yang saya alami, saya tidak menjadi lemah. Saya tidak meninggalkan iman saya tidak menyangkal Yesus. Saya percaya bahwa ini adalah sebuah ujian buat saya. Karena Tuhan mau mendapati kemurnian di dalam kepercayaan kita kepada Kristus. Tuhan mau mendapati engkau meletakkan imanmu kepada siapa. Dan benar ketika Tuhan mendapati kita meletakkan iman kepadanya, saya benar-benar sembuh. Tetapi kalaupun saudara tidak mengalami kesembuhan, ada orang yang meninggal tidak disembuhkan, apakah dia kurang iman? Belum tentu, saudara. Tuhan tidak berkata bahwa cara mati seseorang menentukan imannya, tidak, saudara. Bahkan murid-murid Yesus bagaimana mereka mati? Yesus sendiri mati disalib, saudara. Jadi saudara, yang harus kita perhatikan bukan bagaimana masalah itu akan selesai. Bukan hasil yang saudara terus saudara kejar, saudara, supaya terjadi hari ini. Tetapi hari lepas hari sambil engkau menanti janji itu digenapi. Itulah dimana engkau harus mengalami kekuatan. Engkau akan menerima, saudara, dimana Tuhan berkata, aku akan memberikan engkau kekuatan untuk menanggung segala perkara. Hari lepas hari yang engkau jalani sampai waktu yang ditentukan Tuhan masalah itu selesai, engkau didapati murni. Dan kemurnian imanmu itu, saudara, inilah yang Tuhan sukai. Kenapa? Karena ketika engkau berjalan, engkau ada di bawah prinsip iman Alkitabiah, maka iman yang aktif di dalam diri saudara itu untuk kemuliaan kerajaan Allah, saudara. Itu tujuannya, untuk memuliakan Allah. Kalau Anda beriman, saudara, dengan iman yang salah, objek yang tidak benar, saudara, maka ketika satu hari saudara bisa aja terjadi, saya tidak meletakkan objek iman kepada Allah, tapi kenapa saya mengalami mujizat? Tetapi itu tidak akan menjadi suatu pengalaman iman yang bermanfaat buat saudara. Saudara akan terus memandang Allah sebagai tukang sulap, saudara. Dan tidak ada hal yang bisa memuliakan Allah dengan cara seperti itu. Itu sebabnya, saudara, ketika saudara memahami akan hal seperti ini, maka saudara akan berkata, benar, hidup kita orang percaya bukan karena melihat. Kita tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada. Orang dunia berkata, semua sulit sekarang. Tetapi orang yang percaya
Mereka tidak ditentukan oleh apa yang mereka lihat. Tidak ditentukan oleh apa yang mereka dengar. Saudara, itu sebabnya saudara, bagaimana terus memelihara iman yang sejati ini. Roma 10 ayat 17 berkata, saudara, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara harus terus tertanam di dalam firman Kristus. Saudara tidak bisa bilang begini, saya tidak tahu Alkitab, tetapi saya punya iman. Saudara, bahkan firman Tuhan berkata tidak mungkin saudara iman timbul tanpa saudara memahami firman. Saudara, maka saya bisa katakan bahwa iman seperti ini pasti objeknya salah, saudara. Dan lagi saudara, Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi saya mau katakan saudara, iman yang benar itu saudara adalah objeknya Allah. Dan iman yang benar itu saudara yang berikutnya bukan saudara diusahakan oleh manusia. Tapi itu hasil pemberian Allah saudara. Makanya sejak kita lahir baru iman itu saudara dibangkitkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Itu sebabnya firman ini katakan bahwa iman itu kita diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil pekerjaan kita manusia. Itu diberikan sebagai pemberian Roh Kudus, sebagai pemberian Allah di dalam kita saudara. Itu baru iman yang benar saudara. Bahkan saudara berkata, saya percaya kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita tidak akan lagi menderita. Kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak akan lagi sakit-sakitan. Saudara, saya mau beritahu, Filipi 1 ayat 29. Kalau engkau punya iman yang benar, engkau tidak akan mempercayai hal-hal seperti itu saudara. Karena Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia saudara. Kita dipanggil untuk menderita, bukan hanya sekedar hidup senang-senang. Ada proses yang harus kita lalui. Iman yang benar, yang objeknya adalah Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberikan iman itu kepada kita, bukan untuk meniadakan proses. Bukan untuk meniadakan masalah dalam kehidupan kita. Tetapi iman yang benar akan membuat masalah itu takluk di bawah nama Yesus. Akan membuat sakit penyakit itu tunduk di bawah nama Yesus. Akan membuat proses yang kita lewati tidak membuat kita menyerah. Tidak membuat kita menjadi orang yang lemah. Tetapi justru ketika kita menghadapi proses akan memperkuat ketekunan kita di dalam Tuhan, akan membangun kesetiaan kita kepada Tuhan, akan memurnikan motivasi kita di dalam Tuhan saudara. Dan akan memperkuat tujuan kita di dalam Kristus. Sebab kita dipanggil juga untuk ikut menderita bersama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu, di tahun-tahun ini saudara, kita melewati tahun yang luar biasa. Tapi percayalah saudara, kalau engkau mulai mengerti konsep ini, maka saudara akan berkata, saya hidup karena percaya, bukan karena melihat saudara. Pada siang hari ini saudara, kalau saudara diberkati oleh firman ini, saudara mendapat satu pengertian yang baru. Mari kembali kepada iman yang benar saudara, iman yang alkitabiah. Dan iman yang alkitabiah tidak bisa saudara tidak melekat dan intim dengan Tuhan. Tidak bisa saudara melupakan saudara firman Tuhan. Itu sebabnya saudara saya mengajak saudara untuk gereja HCC saudara punya program-program yang menolong saudara untuk tetap terhubung dengan firman, yaitu melalui devotion. Ada banyak orang saudara menyerah membuat devotion. Mereka tidak tahu bahwa itu seperti engkau makan setiap hari. Hari ini tidak berasa nutrisinya, tapi ketika engkau mengalami saudara terpapar dengan virus-virus di luar, ternyata saudara nutrisi yang Anda punya itu justru dia akan menjadi tembok yang akan saudara menangkal radikal bebas sehingga engkau tidak jatuh sakit. Bahkan saudara ketika engkau terus membuat devotion, merenungkan firman setiap hari pasal demi pasal saudara, maka itu akan menjadi suatu imunitas yang terbangun kuat di dalam hidup saudara. Sehingga ketika engkau dapat serangan dari dunia ini, engkau dapat serangan lewat masalah, engkau tidak mudah goncang saudara. Engkau akan tinggal tetap sebab di dalam dirimu ada iman yang benar saudara. Mari saudara terlibat. Kembali saudara aktifkan roh saudara. Kembali saudara pakai program ini saudara untuk saudara kembali setia untuk melakukan devotion. Kita juga ada mesbah pagi setiap pagi. Saudara mungkin gak tahu berdoa. Ada mesbah pagi yang terus diadakan. Saudara bisa terhubung di sana saudara. Ada juga DC-DC yang terus saudara terhubung lewat meskipun masih online. Tetapi saudara di situ tempat yang baik untuk saudara juga bisa mengalami pertumbuhan. Dan mendapat pengajaran-pengajaran yang benar tentang bagaimana kita harus menghadapi situasi hari-hari ini. Mari saya ajak saudara untuk kita sama-sama berdoa siang hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang bagimu tidak ada yang mustahil.
Tuhan, kami berdoa beberapa jemaat sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan mereka. Mereka sedang menghadapi kemustahilan-kemustahilan. Dan beberapa di antara mereka menjadi kecewa. Mereka sedang menjadi lemah, kehilangan harapan. Mereka juga sedang kehilangan iman pada siang hari ini. Engkau yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kuatkan kembali kepercayaanmu kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang setia. Yang berubah harus engkau. Ikuti firman Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Tunduk kepada Tuhan, maka engkau akan melihat ketika engkau meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak bagimu. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk hutang piutang, bahkan untuk masalah kesehatan, di dalam nama Tuhan Yesus percaya kalau Tuhan berjanji Dia adalah Allah Jehovah Rafa, Dia berjanji Dia adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Dia adalah Jehovah Jireh, maka itu sungguh-sungguh terjadi. Dia adalah Allah yang setia. Hanya saudara, mari kuatkan hatimu untuk melewati proses demi proses. Tidak meremehkan pertolongan Tuhan setiap hari dalam bentuk-bentuk yang sederhana. Kalau hari ini engkau dapat hidup, engkau masih hidup, engkau masih kuat, engkau masih bisa tidur. Bukankah itu semua pertolongan Tuhan untuk membuat engkau tetap kuat sampai janji itu digenapi atasmu. Saudara, ucapkan syukur. Kalau hari ini engkau masih bisa tidur nyenyak, kalau hari ini engkau masih sehat, kalau hari ini sekalipun masih ada masalah, engkau masih bisa percaya kepada Tuhan. Itu merupakan pertolongan Tuhan atas kehidupan saudara. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar engkau jamah setiap hati. Mereka yang kering, mereka yang kehilangan harapan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang mungkin ingin mengenal Tuhan Yesus tapi engkau tidak tahu caranya. Bahkan engkau ingin mengenal tapi tidak ada yang membimbing saudara. Mari siang hari ini saudara taruh tangan saudara di dada dan saudara katakan, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Mari datang masuk ke dalam hatiku Tuhan Yesus. Dan mari perkenalkan dirimu supaya aku memiliki iman yang benar, untuk percaya bahwa Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan. Tuhan lawat, Tuhan jamah setiap hati pada saat ini, dan setiap mereka yang sedang berduka, sedang dipenuhi oleh roh kesedihan hari-hari ini, mereka sedang gelisah, susah tidur. Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan mereka dari kesesakan mereka. Tuhan lepaskan mereka dari kesedihan, dari beban-beban berat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan, Engkau Allah mengurapi mereka dengan urapan yang baru. Baharui roh mereka sehingga mereka boleh memiliki iman yang benar. Wahyukan lebih lagi Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab Tuhan, Engkau adalah penasehat. Engkau Tuhan adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, yang lemah kami percaya sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang Tuhan susah sudah dihiburkan. Kami percaya Tuhan, mereka yang berbeban berat Tuhan sudah lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara beberapa saat ini bersyukur saudara. Bersyukur bahwa apapun nama pergumulan saudara, Tuhan setia. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan menyertai engkau sebagai Allah Immanuel. Dia berjanji akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Mari kita arahkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Dan mari kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu saudaraku. Keluar masukmu diberkati. Tuhan memberikan engkau kekuatan yang berlimpah-limpah untuk menanggung segala perkara. Biar Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Biar Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Biar roh sukacita damai sejahtera melingkupi engkau siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah segala apa yang engkau usahakan. Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Diberkatilah rumah tanggamu, anak cucumu. Diberkatilah setiap doa-doa dan seruanmu di hadapan Tuhan. Tuhan menopang engkau, Tuhan menggendong engkau, dan Tuhan akan bawa engkau saudaraku kepada satu air yang tenang. Bahkan ketika engkau melewati lembah yang kelam, Dia berjanji gada dan tongkat akan menghiburkan engkau. Bawalah pulang segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari kita sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.